Ya. Jadi krinyo itu dia semacam tanaman gulma dan itu menjadi bahan dasar pembuatan pupuk organik dan pestisida organik. Betul sekali. Dari Taman Nasional memfasilitasi kami juga berikan mesin seperti yang Bapak lihat di belakang ini dan produk sederhana awalnya. Ya, kami mulai dari yang kecil dulu. Di situ kami produksi bersama teman-teman dan kami punya kesepakatan setiap hari Selasa kami lakukan kegiatan yaitu mengambil krinyo, harus dikaca di sini, harus dipres dan hasilnya seperti yang Bapak lihat. Jadi kita merubah mindsetnya, cara berpikirnya masyarakatnya itu yang melalui kesulitan. Betul. Untuk merubah pola pikir ya masyarakat dari beralih dari penggunaan kimia ke organik ya. Semoga dari Taman Nasional itu lebih memperhatikan lagi untuk kedepannya dan mendampingi kami, jangan bosan-bosan karena terus terang kami kelompok ini kami seperti Pak Ketua ngomong tadi kami belum bisa berdiri, kami masih dalam proses. Betul. Belum bisa berdiri sendiri, kami perlu jangan bosan-bosan untuk mendampingi kami. Saya mau ke Pak Ketua lagi nih Pak Ketua. Jadi di dalam pengembangan pembuatan pupuk organik dan pestisida organik ini kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pak Ketua di dalam pengembangannya? Terima kasih. Terus terang saja yang pertama kendalanya dari kami anggota sendiri. Jadi terus terang saja ini kan dari awal. Betul. Untuk memulai dari awal memang sangat sulit. Hanya mengumpulkan mereka. Tapi kami terus terang saja kami punya tekad. Walaupun bagaimana kami mau bahwa pupuk organik ini harus yang paling pertama di Indonesia ini yang penggunaan pupuk kimia 90% kami akan mencoba dan terus mencoba supaya pupuk organik ini di Indonesia dulu. Betul. Di masyarakat Durian dulu karena 90% petani hortikultura. Iya. Dan kendalanya juga memang dari awal untuk pemasarannya ya kami tidak berandai-andai terlalu banyak, tapi kami mulai dari awal dulu dari yang seperti Bapak lihat ini, Bapak pestisida maupun pupuk organiknya yang kami pasarkan ini sudah ada kemasannya dari teman-teman dari petani bawang. Ya. Itu kami agak dan rasa senang karena mereka membantu kami, tapi kami juga tidak berkecil hati, kami terus berusaha untuk tetap pasarkan antara lain di market di depan ini kami akan pajang dan kami terus dengan koordinasi dengan teman-teman dari Balai Taman Nasional dan teman-teman di luar Balai Taman Nasional untuk terus berkoordinasi supaya bisa memasarkan hasil yang kami dapat. Jadi memang di dalam pengembangannya untuk memulai sesuatu memang harus dimulai dari sikap optimis dari sikap optimis dari kelompok, dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman khususnya di Desa Duarea ini dalam pengembangan pertanian organik ini sangat-sangat luar biasa. Buktinya bahwa sudah ada produk yang dihasilkan dengan label yang sangat luar biasa di sini. Pupuk organik Kelimutu ya. Nah mungkin dari resort dan pendampingan ke depan mungkin rencana yang dilakukan untuk terus berproduksi ini seperti apa ya Mbak Anggi? Terima kasih. Untuk sementara produksi kita tetap lakukan di setiap hari program kerja bersama teman-teman kelompok. Dan kami dari resort bersama pendamping dan Pak Ketua Koordinator Resort sekarang sedang mengupayakan bahwa hasil-hasil produk yang kita punya ini kita akan pasarkan melalui sekarang kan media sosial. Betul. Tidak cuma di market saja kita pajang, tapi kita akan pajang di media sosial. Contohnya Facebook salah satunya itu. Kan paling cepat diperhatikan sama masyarakat nih. Sempat kita pajang beberapa jam yang lalu, itu sudah ada pertanyaan itu. Ini lokasinya di mana? Betul. Artinya sudah ada tanda baik di sini. Betul. Berarti karena sudah punya market, nah untuk sejauh ini produk-produk apa saja dari hasil organik yang sudah ditaruh dan siap untuk dijual Mbak Anggi bersama untuk kelompok? Sementara karena hasil olahan kita tinggal tomat sama lombok, maka kita pajang tomat sama lombok. Tapi selain itu untuk
kan tidak semua pengunjung yang berhenti itu tujuannya ke tomat atau lombok. Makanya kita siapkan juga sayuran yang lainnya. Tapi yang tetap organik. Tetap seperti organik. Seperti pucuk labu, labu Jepang, dan kita bantu dengan buah-buah biar ada mungkin mereka jadikan tempat untuk peristirahatan. Beristirahat ya. Nah, Sobat Kelimutu, jadi di Desa Anduaria ini sudah ada market khusus untuk hasil-hasil produk organik. Nah, tempatnya di Desa Anduaria, Kecamatan Kelimutu ya. Dan sudah ada marketnya dan di dalamnya ada sayuran-sayuran ya. Nah, untuk kelompok sendiri sekarang ini untuk di Demplotnya sendiri ya. Untuk saat ini terakhir ini apa yang sedang dikembangkan di Demplotnya? Kami melihat seperti yang dijelaskan oleh pendamping tadi bahwa masih sangat sedikit tomat yang dipajang. Betul. Saya sebagai ketua dan sudah berkoordinasi dengan teman-teman anggota kelompok bahwa kami akan membagi dari terus terang anggota kelompok ini kami ada 20 orang. 20 orang, dari 20 orang ini kami akan bagi 3 atau 4 orang yang mana 3 atau 4 orang yang menanam tomat. Jadi itu adalah strategi dari teman-teman ya. Itu saya tetap continue di market depan ini, di depan ini, dan untuk siapa tahu ada pesanan sehingga kami tetap menyediakan. Ini sudah dimulai atau ini baru dalam tahap rencana Pak? Sudah mulai tapi masih sedikit, tapi kedepannya kami akan terus lebih lagi ya. Dan teman-teman ini tadi sudah dikatakan bahwa punya demplot ya. Demplotnya 1 area dan teman-teman sudah mulai. Nah, pengembangan pertanian organik selain mungkin tadi kendalanya, nah mungkin istilahnya ya story-nya lah, ceritanya lah di dalam pengembangan pertanian organik ini, suka dukanya seperti apa ya. Pernah nggak dikomplain atau dicibir oleh masyarakat, pertanian organik itu nggak mungkin. Nah, ada nggak seperti itu Pak? Jadi kita kembali lagi Pak. Jadi kan sejak tahun 1970 masyarakat Anduaria sudah menggunakan pupuk kimia. Betul ya. Jadi sekarang kita menggunakan pupuk organik. Jadi kita merubah mindsetnya, cara berpikirnya masyarakatnya itu yang mengalami kesulitan. Betul ya. Untuk merubah pola pikir ya masyarakat dari beralih dari penggunaan kimia ke organik ya. Itu yang memang karena berdasarkan Pak Safer bahwa saya menggunakan pupuk kimia dengan pupuk organik, hasil lebih cepat pupuk kimia. Betul ya. Hasilnya lebih besar dan lebih menguntungkan kalau dijual. Karena tidak ada ulat, tidak ada apa, dan siap. Dan tidak pernah ada komplain dari masyarakat luas bahwa terkait bahwa ini gunakan pupuk kimia menyebabkan ini, karena penyebabnya agak lama baru kejadian. Tapi minimal memang teman-teman sudah melakukan uji coba ya, tadi yang digambarkan oleh Pak Safer. Jadi kita uji coba, walaupun memang kita masih sendiri aja uji coba. Betul. Makanya kita juga perlu ada dukungan. Bukan hanya dari stakeholders lain seperti perguruan tinggi yang mana yang siap bekerja sama dengan kami, dari akademisi ya, dari akademisi atau LSM ya bisa bekerja sama kami untuk mengembangkan pupuk organik ini. Nah, dari pendampingan itu selain dari Taman Nasional Kelimutu, ini Pak Ketua, ada nggak dari stakeholder yang lain yang tadi disebutkan oleh Pak Klik tadi, ada tidak stakeholder yang melakukan pendampingan kah atau semacam sosialisasi lah kepada kelompok, khususnya kepada masyarakat yang ada di Desa Anduaria? Ada tidak dari stakeholder yang lain Pak Ketua? Sementara ini kalau memang dari dinas memang belum ada, tapi dari Tananua, dari Yayasan Tananua ya, mereka ikut mendampingi dan memberikan masukan-masukan. Betul. Terus yang paling utama juga kami berada di kampung ini, tidak jauh dari adat istiadat yang ada di tempat ini. Jadi dukungan para orang tua, tokoh adat, para muslaki, dan kepala desa terutama, mereka sangat mendukung sekali. Sehingga kami dalam produksi, dalam melakukan suatu kegiatan, kami betul-betul didampingi. Dan itu menjadi kekuatan yang paling utama kami untuk maju. Ya, jadi memang Sobat Kelimutu memang yang melakukan pendampingan dan memfasilitasi untuk kelompok Tani Rimbawan adalah Taman Nasional Kelimutu, dan juga tadi Pak Ketua menyebutkan ada Yayasan Tananua ya. Jadi memang Yayasan Tananua ini adalah LSM yang merupakan mitra
dari Taman Nasional Kelimutu yang terus melakukan pendampingan ya terhadap kelompok yang ada di Desa Duaria. Nah, Pak Satria, bersama dengan kelompok dan resort ini selama berjalan dari tahun 2018, 2019 dan kita berada di tahun 2020, mungkin ada pernah dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di Desa Duarina, karena tadi di awal cerita saya mendengar bahwa sejak tahun 70 itu memang untuk hortikultura pengembangannya di Duarina sangat masif, dan itu penggunaan pupuk kimia juga itu menjadi isu yang sangat-sangat sensitif ya, dan berkaitan dengan kesehatan. Nah, mungkin pernah dilakukan sosialisasi dari kelompok kepada masyarakat yang ada di Duaria untuk beralih dari penggunaan pupuk kimia kepada pupuk organik. Pernah tidak dilakukan seperti itu? Menyangkut dengan sosialisasi secara pribadi, kami sebagai anggota kelompok pasti di dalam bermasyarakat pasti kami selalu berbicara mengenai untung dan ruginya kimia, terus untung dan ruginya organik. Nah, kita dalam berpapasan dengan masyarakat kita selalu sharing bahwa manfaat daripada organik itu apa-apa saja. Terus kerugian daripada penggunaan pupuk kimia itu apa? Yang paling utama sebagai petani, kami masyarakat Duaria pada umumnya itu kan penghasilan dari bertani. Kalau respon mereka, misalkan teman-teman menyampaikan bahwa untung rugi plus minusnya ya dalam penggunaan organik dan kimia itu tentunya ada. Nah, kira-kira respon ada nggak yang merespon bahwa kami mau menggunakan pupuk organik? Ada nggak yang merespon melakukan seperti itu, Pak Satria? Kalau respon dari masyarakat umum, memang dalam hal merespon itu mereka ada yang mengerti dan ada juga yang tidak mengerti. Dalam hal apalagi kan masyarakat sekarang lebih prioritaskan kepada pemasukan ekonomi. Secara ekonomi mereka prioritaskan di situ. Apalagi mereka tanam yang satu area begitu, mereka sudah mengkalkulasi berapa sekian dapatnya. Tapi kalau yang untuk pupuk organik sendiri, mereka masih dalam pikiran mereka itu masih agak pesimis. Dan memang betul yang disampaikan oleh Pak Satya. Memang di dalam era modern hari ini, khususnya negara-negara maju, memang isu daripada pertanian organik itu sangat-sangat luar biasa. Ya, khususnya di negara-negara yang maju, ya kita baru negara berkembang ya. Dan memang isu pertanian organik itu sangat-sangat luar biasa, dan harapannya memang untuk khusus yang ada di Desa Duaria itu menjadi menjadi pilot project lah ya, dikatakan pilot project atau menjadi contoh ya buat teman-teman yang lain di dalam penggunaannya. Nah, mungkin bisa ketua juga bisa menceritakan ada dalam pengembangan dalam proses pembuatan sampai bisa jadi seperti ini, mungkin selain daripada bahan dasarnya tentunya ada alat-alat yang digunakan. Apakah bisa digambarkan alat-alat saja apa saja yang dibutuhkan di dalam pembuatan pupuk organik? Baik, kami dari awal diberikan fasilitas bantuan dari TNK Kelimutu. Berbentuk apanya? Dalam bentuk mereka bentuk keuangan ya. Minta kami untuk belanjakan antara lain alat-alat yang digunakan untuk alat ngepres seperti yang Bapak lihat di belakang itu. Iya, betul. Terus penyaringan, tapi yang paling utama adalah mesinnya. Mesin ini karena gundulan besar premium yang dari bawah dari kawasan itu disortir di tempat ini, terus dimasukin Tadi Bapak bilang tadi kerinyu dan itu diambil dari dalam kawasan TNK, kira-kira begitu ya. Itu jarak dari pemukiman kelompok sendiri ini ke kawasan ini jaraknya berapa jauh? Jaraknya sekitar 5 km. Tetapi ada juga kerinyu-kerinyu yang tumbuhnya di sekitar perumahan ini. Tapi secara kami melihat yang masih kecil tapi yang paling bagus di sekitar kawasan itu. Karena daunnya besar dan daunnya sangat subur. Itu dilakukan bersama dengan kelompok ya. Nah, kelompoknya sendiri itu ada di dalamnya, ada jumlahnya berapa orang, Pak? 20 orang. 20 orang ya, dari dengan ketua dan anggotanya 20 orang ya. Berarti tadi dikatakan setelah bahan diambil, kerinyunya diambil dari kawasan ya, lalu dibawa ke tempat ini ya, dan disortir. Setelah itu dilakukan proses, ada mesin pencacah dan tadi ada satu mesin apa? Mesin pencacah dipres ya. Terus dipres. Nah,
setelah dari Balai Taman Nasional melihat bahwa alangnya presnya kecil, terus mereka memberikan suntikan dana lagi. Dan memang kami yang ajukan sebagai dana stimulus ya, sebagai dana stimulus. Jadi kami sudah membuat untuk alat yang pres yang besar dan buat pembuatan bak sehingga pada saat gelondongan besar di sortir yang besar buat produksi yang banyak sehingga di presnya yang sehingga airnya banyak kan masuk ke bak dan di situ terus bisa ya sekitar 200 atau 300 atau 400 jerigen masuk ke dalam bak ini dan kapasitasnya lebih banyak ya, kapasitas lebih banyak ya. Jadi sobat Kelimutu dimanapun Anda berada, jadi sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh teman-teman kelompok tani Rimbawan ya. Jadi ada hubungan timbal balik yang dilakukan Taman Nasional Kelimutu, melakukan pendampingan, memfasilitasi untuk teman-teman kelompok dan teman-teman kelompok bekerja dan menghasilkan produk untuk pengembangan pertanian organik yang ada khususnya ada di Desa Nduaria, dan hasilnya sudah kita lihat bersama. Nah, saya mau ke koordinator resort lagi nih Pak Klik. Jadi kira-kira setelah bersama dengan melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kelompok di Desa Nduaria ini sangat luar biasa. Nah, kira-kira rencana ke depan dari resort dan bersama Balai Kelimutu, Taman Nasional Kelimutu untuk rencana ke depan seperti apa di dalam pengembangan pupuk organik dan pestisida organik? Baik, terima kasih. Mungkin kita juga akan meningkatkan promosi dengan berupaya untuk atau berkoordinasi dengan salah satu desa penyangga kita yaitu Desa Soko Barat terkait aplikasi dapur kita supaya bisa dibantu untuk mempromosikan keluar lagi. Jadi selain daripada melalui media sosial, ada market yang langsung dilakukan istilahnya membangun jejaring dengan desa di Soko Barat ya. Dan yang kedua mungkin keberlangsungan pengujian lagi Demplot yang melibatkan pihak ketiga supaya kita bisa lebih dipercaya sama masyarakat luas terkait produknya, produk baik pupuk organik maupun produk pertanian dengan menggunakan pupuk organik. Jadi memang untuk membangun trust ini, membangun kepercayaan kepada publik, memang kita tidak bisa bekerja sendiri ya, dan memang kita butuh mitra yang lain yang bisa membangun jejaring ya, katakanlah dengan LSM atau dengan desa lain ya di dalam pengembangannya. Dan yang terakhir nih dari kelompok ini, kira-kira kedepannya harapannya seperti apa di dalam pengembangan pertanian organik? Dari Pak Ketua atau dari Pak Satri atau dari Pak Safer sendiri? Kira-kira dari salah satu dari Ketua ya. Harapan ke depan bahwa kami harap agar pupuk organik ini terus berkembang dan masyarakat luas banyak yang memakainya. Banyak yang menggunakannya. Terus terang saja dalam berjalan ke depan bukan cuma kelompok tapi kami minta dengan sangat hormat bahwa dari Balai Taman Nasional Kelimutu dan teman-teman pendamping maupun kepala resort untuk terus mendampingi kami. Ya ibarat orang berjalan baru mau berdiri, kami baru mau belajar berjalan. Nah ini langsung didengar ya oleh kepala resortnya dan pendamping ya. Istilahnya jangan kapok-kapok untuk mendampingi ya, kira-kira begitu. Ya mungkin teman-teman yang bisa menambahkan. Iya, dari Pak Satrian. Pak Satrian. Baik, terima kasih. Kalau untuk berjalannya kelompok seperti sudah diutarakan oleh Bapak Ketua tadi, saya ingin menambahkan saja menyangkut dengan apa yang kami rasakan, apa yang kami alami. Masih banyak kendala. Untuk kecilnya saja, kami harus mengambil cleaning ini harus di kawasan sebagai salah satu bentuk untuk membenahi kawasan dari Gulma, salah satu kriu ini. Jadi kami membutuhkan transportasi untuk ke atas kan tidak sedikit, apalagi perjalanan waktu sekitar 5 kiloan. Jadi kalau bisa di sini kendalanya mungkin bisa dari Balai Taman Nasional dalam hal ini bisa membantu kami untuk transportasi roda 3 lah untuk pengangkutan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, mungkin bisa ditambahkan teman-teman. Oke, baik. Dan ini langsung perwakilan dari Taman Nasional Kelimutu, ada kepala resortnya dan pendampingnya ya. Dan mungkin dari Pak Safer ada hal yang mau disampaikan ya.
Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan dari teman saya sebenarnya. Jadi harapan kami kelompok Rimbawan, semoga dari Taman Nasional Ilmu itu lebih memperhatikan lagi untuk kedepannya dan mendampingi kami, jangan bosan-bosan. Karena terus terang kami kelompok ini, kami seperti Pak Ketua omong tadi, kami belum bisa berdiri, terus kami masih dalam proses. Betul. Belum bisa berdiri sendiri, kami perlu itu jarak kami. Semoga jangan bosan-bosan untuk mendampingi kami. Dari teman-teman. Nah, ini dari pendampingnya sendiri. Nah, mungkin yang terakhir nih, Mbak Anggi, kendala-kendala selama melakukan pendampingan terhadap kelompok, suka dan dukanya, ada nggak mengalami hal-hal yang istilahnya ekstrim lah, atau mengalami hal-hal yang ada tidak seperti itu? Terima kasih. Untungnya saya bisa berbaur di dalam keberagaman wataknya kelompok. Jadi memang awal-awal itu agak susah untuk mengumpulkan teman-teman. Susahnya itu susahnya seperti apa? Teman-teman ini kan bukan fokusnya kerjanya untuk pola pupuk. Betul. Kan punya kesibukan masing-masing. Punya pekerjaan aktivitas. Setiap hari yang kita tentukan untuk program kerja bersama, dari 20 anggota itu memang kita tidak harapkan semua hadir karena memang punya kesibukan masing-masing, bisa bergantian. Jadi kayak kendalanya itu tidak jauh-jauh, kayak misalnya bahan, kayak kita mau kerja nih, kasihan tuh teman-teman seperti yang dibilang tadi bahwa kerinyo tadi kan kita harus ambilnya dari kawasan. Betul. Karena itu kan memang program dari kita Balai Tianjung itu harus memusnahkannya tuh. Betul. Jadi paling kendala itu di situ, teman-teman harus ke kawasan. Kita tunggu tuh sekitar 1 jam baru kembali ke lokasi itu. Kadang-kadang sudah, Ibu sudah terlalu lama, kita pulang kan. Dan itu menjadi satu cerita tersendiri dan menjadi tantangan di dalam bagiannya, karena mengumpulkan orang dengan durasi waktu yang cukup memang juga membutuhkan energi dan sangat disadari bahwa teman-teman pekerjaan utamanya adalah ini rata-rata pekerjaan adalah petani pekerjaannya adalah petani, dan di dalam pekerjaannya tentunya memang pendamping itu adalah salah satu cerita tersendiri di dalam pengambilan dan mulai proses pekerjaan. Dan juga bersyukur saya memberikan apresiasi buat teman-teman pendamping dan resort ini sampai sejauh ini menghadapi bapak-bapak yang sangat luar biasa harus tetap semangat bekerja dan menghasilkan produk sampai seperti ini. Pemasaran ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa dan kedepannya mungkin dengan teman-teman harus tetap kompak harus tetap kompak di dalam pengembangan pertanian organik, menggunakan pupuk organik dan pestisida organik di Desa Duaria. Dan juga nanti kita nantikan juga produk-produk yang dihasilkan, marketnya, dan tentunya dari Taman Nasional saya yakin bahwa dari pihak Taman Nasional itu juga akan membantu dalam hal promosi, membangun jejaring dan teman-teman harus tetap semangat tidak boleh dikatakanlah kita pesimis harus tetap optimis, karena saya yakin bahwa hasil daripada pertanian organik itu pasti ada kelas-kelas yang akan, atau artinya ada orientasi yang memang betul-betul orang-orang tertentu yang akan menggunakan pupuk organik. Sobat Kelimutu, memang sangat menarik sekali untuk perbincangan kita pagi hari ini tentang pengembangan pupuk organik yang ada di Kelimutu berbahan dasar krinyo. Dan ada beberapa produk tadi yang sudah saya tunjukkan, dan memang kedepannya diharapkan bahwa masyarakat khususnya yang ada di Desa Duaria ini yang memang pekerjaan utamanya adalah pengembangan pertanian hortikultura dan bisa menggunakan pupuk organik maupun pestisida organik yang sudah dihasilkan oleh teman-teman kelompok tani Rimbawan Dan kita sudah ada di penghujung acara dan bisa menambahkan sedikit. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ini sudah di penghujung. Saya secara pribadi dan kelompok secara umum dalam hal ini kami berterima kasih kepada Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu di ND, Pak Agus, terus Kepala Seksi 1, Pak Franky, dan Pak
Pak Profesor yang sudah membimbing kami. Betul. Dari awal pembuatan pupuk, terus pendampingan berlanjut sampai hari ini. Kami secara kelompok mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya kita masih bisa bekerja sama lebih jauh lagi. Itu saja. Terima kasih. Ya, sama saja. Jadi Pak Agus, ini dari teman-teman kelompok Tani Rimbawan ini sangat mengucapkan terima kasih untuk fasilitasi yang diberikan ya kepada kelompok, dan memang harapannya teman-teman tetap semangat terus bekerja, dan terima kasih ya, salam sehat selalu ya, semangat untuk terus pengembangan pupuk organik maupun pestisida organik di Desa Duaria. Dan Sobat Kelimutu, kita sudah berada di penghujung acara, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik-topik lainnya yang tentunya sangat menarik. Dan selamat untuk Taman Nasional Kelimutu. Semoga apa yang dilakukan ini, khususnya di dalam pemberdayaan masyarakat ini, bisa berjalan lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Ya, salam sehat untuk semuanya ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Yang Mbak Andi, terima kasih untuk Pak Sato, terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.